Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. Hadis yang pertama tentang mujahadah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abi Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, telah berfirman. Jadi kalau ada hadis, terus hadisnya adalah firman Allah, disebut dengan hadis qudsi namanya. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kedudukannya apakah sama dengan Al-Quran? Ya, firmannya sama dengan firman Al-Quran, tetapi tidak dibukukan di dalam Al-Quranul Karim. Man adali waliyan, barang siapa adali, memusuhi li kepadaku waliyan, wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya, maka sesungguhnya tidaklah seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil hatta uhibbah, dengan suatu perbuatan yang lebih aku sukai. Faida ahabbathu, dan apabila hambaku senantiasa ahabba, mencintai, kuntu sam'ahu allati yasma'u bih, maka aku akan menjadi alat pendengarnya. Wa yasarruhu allati yubsirhu bih, dan aku akan menjadi alat penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya akan selalu digerakkan oleh aku, kata Allah. Warizlahu lati yamshi biha, begitu juga dengan kakinya yang digunakan untuk berjalan, maka aku akan selalu menuntunnya. Wa in sa'alani, dan apabila ia meminta, memohon kepadaku, a'tainuhu, maka aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adzani, jika ia memohon perlindungan, lau'idzannahu, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini menyatakan apa hubungannya dengan mujahadah. Inilah orang-orang yang disebut dengan mujahid. Jadi kalau orang-orang sudah mujahadah, itu akan menjadi orang-orang disebut dengan waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala atau aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang memusuhinya, itu Allah pasti murka kepada orang yang memusuhi tersebut. Jadi Allah katakan, kalau engkau memusuhi wali-waliku, orang-orang yang mujahadah tadi, maka sebenarnya engkau telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para aulia, para mujahid. Nanti ingat, mujahid itu tidak hanya saja berperang ya. Jadi kalau kita ingin mata kita ini selalu ditunjukkan kepada hal yang benar, terjauh dari bermaksiat, terjauh dari pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi aulianya Allah. Nanti siapa aulianya Allah? Nanti kita bahas di dalam surat Yunus, yaitu surat ke-10 ayat 62 sampai dengan ayat 64, nanti kita coba. Nah, salah satu kelebihan
wali-wali Allah, aulia-aulia Allah adalah tangannya ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan berbuat hal-hal yang berdosa. Tangannya itu seperti tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu menjaga tangannya. Allah menjaga pandangannya. Allah menjaga kakinya. Dan apabila Allah juga menjaga semua anggota badannya. Dan apabila orang yang aulia tersebut, wali Allah yang tadi mujahadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih. Dan ketika meminta perlindungan, maka Allah pasti melindunginya. Pertanyaannya adalah, siapa wali Allah itu? Siapa yang sebenarnya wali Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada punya rasa takut. Dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Artinya takut apa? Takut untuk melakukan kebenaran. Tidak ada rasa takut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut miskin, takut mati, takut segalanya. Jadi tidak ada rasa takut orang-orang yang disebut aulia. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah bersedih hati. Lalu dijelaskan siapa sih sebenarnya aulia itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka yang disebut dengan aulia adalah orang-orang yang beriman. Lalu kita pede. Saya juga kan beriman. Kata kita nih. Itu hanya akuan kita saja beriman. Sejatinya apakah benar kita beriman? Nanti karena orang beriman itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tatkala kita menyatakan diri beriman, maka rukun iman itu melekat pada diri kita. Yaitu 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang punya rukun tadi melekat dalam diri kita. Tidak hanya saja menyatakan diri beriman, tetapi kita sendiri tatkala diberikan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Wa kanu yattaqun, dan orang-orang disebut dengan aulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara simpel, takwa itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah bisa melaksanakan semua perintah Allah? Oh, ternyata tidak. Apakah kita sudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah? Oh, ternyata tidak. Selanjutnya di dalam ayat ke-64-nya dijelaskan, lahum busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia. Wa fil akhirah, dan kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Demikian itu adalah kemenangan yang agung. Jadi mereka itu yakin dengan kehidupan di dunia ini akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka akan senang nanti hidup di akhirat nanti. Karena janji-janji Allah itu pasti. Karena janji-janji Allah itu tidak ada yang dikhianati oleh Allah. Dan semua itu akan mendapatkan sebuah kemenangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini itulah disebut dengan para aulia. Maka para aulia ini orang-orang yang mujahadahnya betul-betul. Orang-orang yang tatkala beribadahnya itu penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan kontinuitas, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kecerdasan cara beribadah. Nah, itu salah satu di antaranya penjelasan tentang siapa itu aulia Allah, diawali dari orang-orang yang punya sifat mujahadah. Itu sebagai hadis yang pertama.